Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Pratista Sugandi dengan NPM 225520110077. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas besar kami yang berjudul Aplikasi Purchase Order Altibu. Yang pertama, perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Muhammad Zulfikar NPM 225520111078. Yang kedua ada Muhammad Rafi Raihan dengan NPM 225520111233. Yang ketiga adalah saya sendiri, Nova Pratista Sugandi, dengan NPM 225520111077. Untuk selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pembahasan tentang latar belakang. Yang kedua pembahasan tujuan. Yang ketiga ada rancangan aplikasi. Dan yang keempat program aplikasi. Untuk pembahasan yang pertama ada latar belakang. Jadi aplikasi ini ditunjukkan untuk membantu pengguna dalam memudahkan proses pembuatan dan manajemen purchase order secara efisien, memperbaiki pengendalian uang, serta meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dalam masalah ini, kami akan menjelaskan secara rinci tentang pembuatan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan purchase order Altibu berbasis GUI. Kami akan menguraikan langkah-langkah yang kami ambil dalam pengembangan aplikasi ini, serta teknologi yang kami gunakan untuk mendukung fungsionalitasnya. Selain itu, kami juga akan membahas manfaat dan potensi kontribusi aplikasi ini dalam meningkatkan efisiensi dan pengelolaan keuangan perusahaan. Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan dalam mengoptimalkan proses pembelian dan pengelolaan keuangan perusahaan. Dan kami juga berharap bahwa aplikasi sistem informasi manajemen keuangan purchase order Altibu ini yang kami hasilkan dapat memberikan solusi yang bermanfaat dan efektif bagi perusahaan-perusahaan dalam mengatasi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan pembelian barang. Jadi dengan demikian diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan pengembangan aplikasi berbasis GUI. Dalam perkembangan teknologi dan dunia bisnis yang terus berkembang pesat, pengelolaan keuangan dan proses pembelian barang menjadi hal yang sangat krusial dalam menjalankan suatu perusahaan. Pembuatan purchase order atau yang lebih dikenal dengan PO yang efektif dan terorganisir memegang peranan penting dalam mengatur aliran barang yang masuk ke perusahaan serta mengontrol pengeluaran keuangan yang terkait. Namun dalam banyak kasus masih banyak perusahaan yang menghadapi tantangan dalam mengelola purchase order dan mengatur keuangan dengan efisien. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain yaitu kesulitan dalam mencatat dan melacak pembelian barang, kesalahan penginputan, kurangnya transparansi dalam proses pembelian, serta kurangnya kontrol dan pantauan yang akurat. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pengguna aplikasi sistem informasi manajemen keuangan yang berbasis GUI atau Graphical User Interface ini menjadi solusi yang efektif. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam mengelola purchase order, mencatat transaksi, mengatur anggaran, serta menyajikan laporan keuangan yang akurat dan terperinci. Dalam konteks tersebut, kami memilih untuk mengembangkan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan purchase order Altibu berbasis GUI ini. Untuk pembahasan kedua adalah tujuan. Jadi tujuan pembuatan aplikasi ini yaitu pendataan perusahaan bed cover Altibu untuk mencapai beberapa hal yang yang pertama meningkatkan efisiensi. Yang dimaksud meningkatkan efisiensi di sini mengoptimalkan proses pendataan di perusahaan bed cover Altibu agar lebih efisien. Yang kedua, mengurangi waktu yang diperlukan dan meminimalkan penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua, memastikan akurasi data. Memastikan akurasi data ini yaitu menjaga integritas dan
andalan data yang dikumpulkan dan dikelola sehingga informasi yang tersedia konsisten, akurat, dan dapat diandalkan. Yang ketiga adalah memperoleh akses yang cepat, yaitu memberikan pengguna akses yang cepat dan mudah terhadap data penting, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat waktu. Yang keempat ada optimalisasi manajemen inventaris, yaitu mengelola inventaris, bahan baku, dan barang jadi dengan lebih efektif untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan yang dapat mengganggu produksi dan penjualan, serta menghasilkan sistem yang terintegrasi dari pembelian bahan baku dengan vendor jahit dan stok bahan. Selanjutnya yang ketiga ada rancangan dari aplikasi. Ada analisa kasus, ada flowchart dan pseudocode, dan ada mockup. Yang pertama, analisa kasus. Sebuah usaha di bidang retail atau perdagangan bernama Altibu ini meminta bantuan kepada tim kami untuk dibuatkan sebuah program aplikasi purchase order dengan ketentuan memiliki form login, form data pesanan, invoice bahan baku, invoice vendor atau maklun, dan laporan keuangan. Selanjutnya ada flowchart, pseudocode, dan mockup. Pertama-tama di sini ada form login. Yang pertama kita bisa mulai, lalu memasukkan username dan password. Jika username dan password benar, maka lanjut ke langkah berikutnya. Dan jika salah, maka kembali ke langkah kedua. Di sini, jika kita menginput username dengan benar dan passwordnya salah, maka akan menampilkan pemberitahuan password salah. Dan jika sebaliknya, akan menampilkan username tidak tersedia atau username salah. Jika username dan password benar, maka akan menampilkan berhasil login. Lalu akan menuju ke menu utama. Selanjutnya ada mockup dari form login. Yang pertama jailable di sini yaitu adalah teks login to your account. Jailable kedua di sini ada tag username. Jailable ketiga di sini ada tag password. Dan teks field 1 di sini untuk input username kita. Dan ada juga password field untuk menginput password. Lalu ada button 1 yaitu button login dan button 2 yaitu button keluar. Yang kedua ada menu utama. Dalam menu utama ini, yang pertama-tama kita mulai. Lalu jika memilih form data pesanan, maka akan membuka form data pesanan. Yang kedua, jika memilih form invoice bahan baku, maka akan membuka form invoice bahan baku. Yang ketiga, jika memilih form invoice vendor atau maklun, maka akan membuka form invoice vendor atau maklun. Yang keempat, jika kita memilih laporan keuangan, maka akan membuka form laporan keuangan. Jika pilih form tentang, maka akan membuka form tentang. Lalu jika memilih keluar, maka aplikasi akan kembali ke halaman awal atau menu login. Ini adalah mockup dari menu utama. Button pertama yaitu button data pesanan. Button yang kedua yaitu button invoice bahan baku. Button yang ketiga adalah button invoice vendor atau maklun. Button yang keempat button laporan keuangan. Button yang kelima yaitu button tentang. Dan button yang keenam yaitu button keluar. Yang ketiga di sini ada data pesanan, form data pesanan. Yang pertama kita bisa mulai. Jika pilih data pesanan, maka akan muncul tampilan data pesanan. Akan muncul deklarasi variabel. Dan jika memilih button bantuan, maka akan menuju ke form bantuan. Di sini kita akan diharuskan menginput data. Data yang pertama yaitu menu tanggal atau J calendar. Agar user bisa memasukkan tanggal pemesanan.
Yang kedua, masukkan invoice pemesanan. Yang ketiga, masukkan varian motif untuk memasukkan motif. Pertama-tama, user bisa memasukkan nomor invoice pesanan. Selanjutnya, memasukkan varian motif untuk memasukkan motif kain ke dalam tabel dan database motif. Masukkan harga per meter untuk memasukkan harga per meter kain ke dalam tabel dan database motif. Jika pilih button simpan, maka data motif dan harga per meter akan tersimpan pada database. Jika input cari, maka akan mencari data yang kita input pada JTextFile cari yang ada pada tampilan tabel, kemudian user bisa memasukkan data yang ingin dicari. Misal kita sudah menyimpan data dari motif dan harga per meter ke dalam tabel. Fungsi cari di sini yaitu mencari data yang ada di tabel tersebut. Selanjutnya, jika memilih button tampil, maka akan menampilkan data yang dipilih pada tabel motif dan harga meter ke dalam tabel tampilan. Jika pilih button edit, maka akan mengedit data menyimpan data yang kita input di tabel. Kemudian user bisa mengedit data yang ada pada JTextFile tampilan. Jika memilih button hapus, maka akan menghapus data yang kita input di dalam tabel. Kemudian user bisa menghapus data yang ada pada tabel tersebut. Lalu, masukkan panjang kain di JTextFile meter, maka user bisa memasukkan data jumlah pemakaian kain. Jika user memilih button tampilan, maka otomatis menampilkan data tersebut di JTextFile, data varian motif kain, dan pemakaian kain muncul dari data yang tersimpan pada database motif. Masukkan jumlah pesanan bed cover atau bedsheet dari tiap ukuran yang dibutuhkan. Jika pilih button detail, maka jika kita memilih button detail, maka data akan otomatis menampilkan rincian jumlah total dari pemakaian kain, pieces, dan bahan sisa. Lalu jika memilih button clear, maka akan membersihkan rincian data size yang tadi kita input. Jika memilih button clear, maka akan membersihkan rincian data size, pemakaian kain, total pemakaian kain, grand total, dan sisa bahan. Lalu jika kita memilih button simpan, maka semua data pesanan yang telah kita input tadi akan tersimpan ke dalam database invoice. Jika memilih tombol keluar, maka kembali ke halaman awal atau menu login. Untuk mockup selanjutnya, ada mockup dari data pesanan. Untuk button yang pertama, di sini ada button untuk data pesanan. Button yang kedua yaitu button invoice bahan baku. Button ketiga button invoice vendor atau maklun. Button yang keempat button laporan keuangan. Button yang kelima button tentang. Button yang keenam button keluar. Button yang ketujuh button cari. Button yang kedelapan button detail. Button yang kesembilan button bantuan. Button yang ke-10 button tampil. Button yang ke-11 button edit. Button yang ke-12 button hapus. Button yang ke-13 yaitu button clear. Button 14 yaitu button simpan. Button 15 button simpan juga untuk menyimpan motif dan harga per meter. Button 16 yaitu ada button tampilkan untuk menampilkan panjang kain yang akan dipakai. Untuk labelnya di sini, label yang pertama yaitu text dashboard. Label yang ketiga yaitu teks tanggal. Label yang keempat yaitu teks invoice. Label yang kelima yaitu teks motif. Label yang keenam yaitu teks harga per meter. Label yang ketujuh yaitu teks size. Di sini label 8 sampai label 13. Label yang ke-8 yaitu teks 90x200. Label yang ke-9 yaitu teks 100x200.
Variabel yang ke-10 yaitu teks 120 kali 200. Variabel yang ke-11 yaitu teks 160 kali 200. Variabel yang ke-12 yaitu teks 180 kali 200. Variabel yang ke-13 yaitu teks grand total. Lalu selanjutnya variabel 14 sampai 18. Variabel 14 yaitu teks 2,004. Variabel yang ke-15 yaitu teks 2,14. Selanjutnya ada variabel 16 yaitu teks 2,5. Untuk variabel 17 yaitu teks 3,3. Untuk variabel 18 yaitu teks 3,5. Selanjutnya ada variabel 19, 20, 21, 22 dan juga 23. Variabel 19 yaitu teks total pemakaian kain. Variabel 20 yaitu teks sisa bahan. Variabel 21 yaitu teks pieces. Variabel 22 dan 23 yaitu teks meter atau M. Variabel 24 yaitu teks meter. Variabel 25 yaitu teks M. Ya, dan selanjutnya di sini juga ada jkalender 1. Jkalender 1 di sini berfungsi untuk menginput tanggal. Kalau ada teks file 1, teks file 2, teks file 3. Teks file 3 teks file 4. Teks file 1 di sini yaitu input teks file 1 di sini untuk input nomor invoice. Teks file yang kedua untuk input motif. Teks file yang ketiga untuk input harga per meter. Teks file yang keempat untuk input panjang meter. Teks file yang kelima untuk output motif kain. Selanjutnya ada teks file 6 sampai teks file 12. Teks file 6 di sini untuk output panjang meter. Teks file 7 di sini untuk input jumlah pesanan bedsheet atau bed cover ukuran 90 kali 200. Teks file yang ke-8 untuk menginput jumlah pesanan bedsheet atau bed cover ukuran 100 kali 200. Teks file yang ke-9 untuk input jumlah pesanan bedsheet atau bed cover ukuran 120 kali 200. Teks file yang ke-10 untuk menginput jumlah pesanan bedsheet atau bed cover ukuran 160 kali 200. Lalu teks file yang ke-11 untuk input jumlah pesanan bedsheet atau bed cover 180 kali 200. Teks file 12 untuk output grand total pemesanan bedsheet atau bed cover. Selanjutnya ada teks file 13 sampai dengan teks file 19. Teks file 13 di sini untuk output total pemakaian kain dari ukuran 90 kali 200 yang di sini. Teks file 14 untuk output total pemakaian kain ukuran 100 kali 200. Teks file 15 untuk output total pemakaian kain ukuran 120 kali 200. Lalu ada teks file 16 untuk output total pemakaian kain ukuran 160 kali 200. Lalu teks file 17 untuk output total pemakaian kain ukuran 180 kali 200. Teks file 18 untuk output grand total pemakaian kain, dan teks file 19 untuk output sisa bahan. Di sini juga ada tabel. Dalam tabel ini ada titel 1 dan titel 2. Titel 1 di sini yaitu ada teks dari motif, dan titel kedua adalah teks harga per meter. Gini lagi Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar, NPM 22 2011 078. Di sini saya akan melanjutkan formulir invoice bahan baku. Yang pertama, mulai. Jika pilih button bantuan, maka akan pergi ke forum bantuan invoice bahan baku. Terus masukkan nomor invoice yang ingin ditampilkan di data invoice bahan baku. Jika pilih button submit, maka akan muncul tampilan rincian total tagihan, detail varian motif kain, dan panjang kain pada tampilan output. Terus masukkan status invoice bahan baku, apakah sudah dibayar atau belum. Jika pilih button simpan, maka akan menyimpan data yang kita input, dan data tersebut tersimpan pada database data bahan baku. Jika pilih button cari, maka akan mencari data yang ada di tampilan tabel data tampilan.
Jika pilih button tampil, maka akan menampilkan data yang sudah tersimpan ke tabel data tampilan. Terus jika pilih button edit, maka akan mengedit data tampilan dan menyimpan data yang kita input di tabel. Kemudian user bisa mengedit data yang ada pada JText field tampilan. Terus jika kita pilih button hapus, maka akan menghapus data yang ada pada tabel tampilan. Jika pilih button cetak, maka akan mencetak seluruh data yang ada pada tabel tampilan. Terus jika pilih tombol keluar, maka akan kembali ke halaman awal selesai. Terus selesai. Terus bisa dilihat di sini. Ini flowchart yang untuk formulir invoice bahan baku. Di sini kita memulai deklarasi variabel. Terus di sini jika mau pilih tombol bantuan bisa diklik pilih bantuan, tampilkan teks bantuan. Terus kita mengisi input nomor invoice. Terus nanti ada pilihan submit dan simpan. Terus jika mau submit data, menampilkan data. Terus data berhasil ditampilkan, akan memasukkan data ke database bahan baku. Terus data simpan data, tambah data berhasil disimpan, terus masuk ke data bahan baku. Terus di sini ada button tampil, edit, hapus. Di sini jika memilih tampil, menampilkan data berhasil ditampilkan. Terus di sini ada edit data berhasil diedit. Terus ada hapus data berhasil dihapus. Terus di sini bisa dilihat jika ingin kembali mengulang. Jika yes, akan kembali ke input mengisi lagi nomor input invoice. Terus jika tidak, maka akan selesai. Terus di sini ada mockup invoice bahan baku. Bisa dilihat button 1 button data pesanan, terus button 2 button invoice bahan baku, button 3 button invoice vendor atau maklon, button 4 button laporan keuangan, button 5 button tentang, button 6 button keluar, button 7 button submit, terus button 8 button bantuan, terus button 9 button simpan, button 10 button cari, button 11 button tampil, button 12 button edit, button 13 button hapus, button 14 button cetak. Terus ada JLabel 1 text dashboard, JLabel 3 teks nomor invoice, JLabel 4 teks total tagihan, JLabel 5 teks varian. Terus JLabel 16 teks status, teks field 1 untuk input nomor invoice, terus teks field 2 untuk output total tagihan, teks field 3 untuk output varian. Terus ada teks field 4 untuk output panjang kain, terus teks field 5 untuk invoice status invoice, teks field 6 untuk input pencarian data tabel. Terus ada title 1 teks nomor invoice, title 2 teks tanggal, title 3 teks varian, title 4 teks meter, terus title 5 teks total tagihan, title 6 teks status. Bisa dilihat ini tampilan buat mockupnya. Terus di sini saya akan menjelaskan formulir invoice vendor maklon. Di sini kita memulai jika pilih button bantuan, maka akan pergi ke form bantuan, invoice vendor atau maklon. Terus masukkan nomor invoice yang ingin kita tampilkan di data invoice vendor atau maklon. Jika pilih button submit, maka akan muncul tampilan rincian jumlah dari pemakaian kain, jumlah bed cover dan bed set dari tiap ukuran, dan total tagihan. Terus masukkan status invoice vendor atau maklon, apakah sudah dibayar atau belum. Jika pilih button simpan, maka akan menyimpan data yang kita input dan data tersebut akan tersimpan pada database data vendor maklon. Terus jika pilih button cari, maka akan mencari data yang ada di tampilan tabel tampilan. Jika pilih button tampil, maka akan menampilkan data yang sudah tersimpan ke tabel data tampilan. Jika pilih button edit, maka akan mengedit data tampilan dan menyimpan data yang kita input di tabel. Kemudian user bisa mengedit data yang ada pada JText field tampilan. Terus jika pilih button hapus, maka akan menghapus data yang ada pada tampilan tabel tampilan. Terus jika pilih tombol keluar, maka akan kembali ke halaman awal atau selesai. Terus di sini bisa dilihat awal dari deklarasi variabel. Terus jika pilih bantuan, akan menampilkan teks bantuan. Terus dari deklarasi variabel, jika ingin menginput atau nomor invoice, jika input nomor invoice, terus submit. Di sini ada submit atau simpan. Jika ingin melakukan submit data, terus menampilkan data akan berhasil ditampilkan.
Terus data akan masuk ke database vendor atau maklon. Jika ingin memilih button simpan, maka simpan data, terus tambah data, terus data akan menampilkan data berhasil disimpan, terus masuk ke database vendor atau maklon. Terus di sini ada button tampil, edit, hapus. Jika milih button tampil akan menampilkan data, terus data berhasil ditampilkan. Jika milih button edit, maka edit data berhasil diedit. Terus hapus, jika memilih button hapus, hapus data, terus data berhasil menampilkan data berhasil dihapus. Terus jika ingin mengulang lagi, jika yes akan kembali ke awal input nomor data invoice. Terus jika selesai tidak, maka program selesai. Terus di sini ada mockup invoice vendor maklon. Ini ada button 1 berisi button data pesanan, button 2 button invoice bahan baku, button 3 button invoice atau vendor maklon, button 4 button laporan keuangan, terus button 5 button tentang, button 6 button keluar, button 7 button submit, button 8 button bantuan, button 9 button simpan, button 10 button cari, button 11 button tampil, button 12 button edit, button 13 button hapus, button 14 button cetak. Terus ada JLabel 1 text dashboard, JLabel 3 text nomor invoice, JLabel 4 text size, JLabel 5 text 90x200, JLabel 6 text 100x200, JLabel 7 text 120x200, JLabel 8 text ukuran 160x200, JLabel 9 text 180x200. Terus ada JLabel 10 teks pemakaian kain per meter. Terus JLabel 1 teks 2,04, JLabel 12 teks 2,14, JLabel 13 teks 2,5, JLabel 14 teks 3,3, JLabel 15 teks 3,5, JLabel 16 teks meter, JLabel 17 teks total tagihan, JLabel 18 teks status. Terus ada text field 1 untuk input nomor invoice, text field 2 untuk output detail varian kain, text field 3 untuk output panjang pemakaian kain, terus text field 4 untuk output jumlah pesanan. Jumlah pesanan bed set atau bed cover ukuran 90x200. Terus text field 5 untuk output jumlah pesanan bed set atau bed cover 100x200. Terus text field 6 untuk output jumlah pesanan bed set atau bed cover 120x200. Terus text field 7 untuk output jumlah pesanan bed sheet atau bed cover 160x200. Terus text field 8 untuk output jumlah pesanan bed sheet atau bed cover 180x200. Terus text field 9 untuk output total tagihan, text field 10 untuk input status invoice, text field 11 untuk input pencarian data tabel. Terus ada title 1 teks nomor invoice, title 2 teks tanggal, title 3 teks varian, title 4 teks meter. Terus ada title 5 teks size 90, title 6 teks size 100, terus ada title 7 teks single, terus tag 8 text is double, terus tag 9 text size king, terus title 10 text total tagihan, terus title 11 text status. Di sini bisa dilihat mockupnya tampilan awalnya. Terus di sini saya akan melanjutkan laporan keuangan. Mulai jika pilih button bantuan, maka akan pergi ke form bantuan laporan keuangan. Terus masuk nomor invoice yang ingin ditampilkan di data laporan keuangan. Jika pilih button submit, maka akan muncul tampilan rincian pada tampilan stock, cost, estimasi, laba, dan total HJP. Jika pilih button cari, maka akan mencari data yang ada di tampilan tabel tampilan. Jika pilih button tampil, maka akan menampilkan data yang sudah tersimpan ke tabel data tampilan. Jika pilih button hapus, maka akan menghapus data yang ada pada tabel tampilan. Jika pilih button simpan, maka akan menyimpan data yang kita input dan data tersebut tersimpan pada database laporan. Jika pilih button keluar, maka akan kembali ke halaman awal, terus selesai. Di sini bisa dilihat deklarasi variabel. Jika pilih bantuan, pusat bantuan, tampilkan teks bantuan. Terus input, ada tombol submit input, terus submit data, menampilkan data, terus muncul tampilan data berhasil ditampilkan. Terus data tersebut masuk ke laporan database keuangan. Terus jika ingin melakukan export Excel, menyimpan data ke Excel, data berhasil disimpan. Terus ada di sini ada button untuk tampilan hapus dan simpan.
Jika memilih button tampil menampilkan data, terus data berhasil ditampilkan. Terus di sini ada button hapus data, data berhasil dihapus. Terus simpan data, button simpan, terus menyimpan data, terus data berhasil disimpan. Jika ingin mengulangi lagi, jika yes, kembali ke awal input nomor invoice, jika tidak selesai. Terus di sini ada laporan keuangan. Mockup ini untuk mockupnya. Ini untuk button 1 button data pesanan, button 2 button invoice bahan baku, button 3 button invoice vendor atau maklon, button 4 button laporan keuangan, button 5 button tentang, button 6 button keluar, button 7 untuk button submit, button 8 untuk button bantuan, button 9 untuk button cari, terus button 10 button tampil. Terus di sini ada button 11 button hapus, button 12 button simpan, button 13 button export Excel, button 14 button cetak. Terus ada JLabel 1 text dashboard, JLabel 3 text nomor invoice, JLabel 4 text stock, JLabel 5 text cost, JLabel 16 text estimasi laba, terus JLabel 17 text total HJP. Terus di sini ada text field 1 untuk input nomor invoice, text field 2 untuk output jumlah stok, text field 3 untuk output jumlah cost, text field 4 untuk output jumlah estimasi laba, terus text field 5 untuk output jumlah total HJP. Terus text field 6 untuk input pencarian data tabel. Terus ada title 1 text nomor invoice, title 2 text tanggal, title 3 text varian, title 4 text meter, title 5 text stock, title 6 text cost, title 7 text estimasi laba, title 8 text total HJP. Ini bisa dilihat mockupnya. Terus selanjutnya ada mockup tentang. Ini bisa dilihat mockup untuk ininya. Di sini ada button 1 button data pesanan, button 2 button invoice bahan baku, button 3 button invoice vendor atau maklon, button 4 button laporan atau button laporan keuangan, terus button 5 button tentang, button 6 button keluar, JLabel 1 text dashboard, JLabel 3 teks isi dari tentang, JLabel 4 teks nama, JLabel 5 teks nomor handphone, JLabel 6 teks Instagram, JLabel 7 teks nama, JLabel 8 teks nomor handphone, JLabel 9 teks Instagram, JLabel 10 teks nama, JLabel 11 teks nomor handphone, JLabel 12 teks Instagram. Ini buat mockupnya. Terus di sini ada mockup bantuan. Ini bisa dilihat jadi tampilan ininya, JLabel 2 teks dari bantuan. Terus di sini ada entitas relation diagram ERD. Di sini saya lanjutkan kembali, ada entitas relation diagram buat ERD. Di sini ada entitas data pesanan, terus entitas produk, terus entitas user, terus entitas laporan. Terus di data pesanan ini ada atribut, ada 6 atribut. Ada di sini ada nomor invoice atau primary key-nya, tanggal, motif, harga per meter, harga atau meter, terus meter size. Terus di produk, di entitas produk, di sini ada atribut, 4 atribut, nomor invoice PK, motif, harga, meter atau size. Terus di sini ada entitas user, atributnya ada nama admin, terus ID admin atau primary key-nya. Terus di sini ada entitas laporan, ada atributnya ada nomor invoice PK, tanggal, varian, meter, stok, cost, estimasi laba, total HJP. Terus di sini kardinalitasnya ada pesanan ke produk, yaitu kardinalitasnya many to many. Mengapa? Karena semua data pesanan bisa dipesan lebih dari satu produk dan produk bisa dipesan lebih dari satu data pesanan. Terus di sini produk ke user sama many to many karena yaitu user bisa memproses lebih dari satu data, terus dari user bisa memproses produk lebih dari satu. Terus di sini ada user ke laporan, kardinalitasnya one to many karena user bisa memproses semua laporan. Terus laporan hanya bisa lebih dari satu pesanan. Ini bisa dilihat di sini. Terus di sini saya akan membacakan kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan dengan dibuatnya program pada perancangan dan pembuatan aplikasi purchase order Altibu. Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.
dapat mempermudah admin dalam mengelola transaksi, terus dapat mempermudah admin dalam pendataan, terus bisa dikembangkan tampilan yang lebih simpel dan mudah diakses. Terus ini buat yang pembuat aplikasi Progress Algebra 2. Ini saya sendiri Muhammad Zulfikar, ini rekan saya Muhammad Raffi Raihan. Ini rekan saya selanjutnya Naufal Prasisa Sugandi. Terima kasih, sekian dari ini. Terus selanjutnya ada teman saya Muhammad Raffi Raihan akan menjelaskan proses aplikasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menggunakan aplikasinya. Di sini bila username salah, akan muncul pop-up username salah. Jika password salah akan muncul pop-up kata sandi salah. Namun jika keduanya salah akan muncul pop-up username dan kata sandi salah. Kita masukkan yang benar. Akan muncul pop-up login berhasil. Lalu kita lanjutkan ke data pesanan. Kita masukkan tanggal dan nomor invoice. Lalu jika kita ingin menggunakan warna baru, kita bisa menambahkan di sini. Misalkan kita akan menambahkan warna pink. Harganya 14.200. Akan muncul pop-up berhasil menyimpan, lalu akan muncul di sininya warna pink. Lalu kita juga bisa mencari di sini warna pink. Lalu kita juga bisa menghapus atau mengedit harga. Lalu kita edit, muncul pop-up berhasil edit, jadi berubah. Lalu di sini juga kita bisa menghapus. Lalu pinknya sudah menghilang. Lalu kita di sini akan menggunakan warna, misal warna abu-abu. Kita di sini tulis ingin memesan berapa meter. Misal kita memesan 2400 meter, kita tekan button menu tampilan, di sininya akan muncul kita akan memesan berapa. Lalu di sini kita akan menginput setiap ukuran akan dipesan berapa. Lalu di sini ada pemakaian kainnya. Kita lihat secara detail. Lalu di sini sudah ada detailnya, total pieces. Lalu di sini ada meter yang digunakan. Lalu di sini ada sisa bahan. Lalu kita tekan button simpan. Lalu selanjutnya di sini ada menu invoice bahan baku. Lalu kita di sini memasukkan nomor invoice yang sudah kita tadi buat. Lalu di sini akan tertera total tagihan, varian dan meter yang dipesan. Lalu di sini kita bisa membuat status. Jika statusnya belum dibayar, kita tulis belum. Lalu di sini juga kita bisa edit menjadi lunas jika sudah dibayar. Lalu di sini kita juga bisa mencari. Lalu kita juga di sini bisa menghapus data jika sudah tidak digunakan. Lalu jika kita kesulitan menggunakan invoice bahan baku, menu invoice bahan baku, kita juga di sini ada menu bantuan. Selanjutnya kita ke invoice vendor maklun. Sama seperti sebelumnya, kita memasukkan nomor invoice yang sudah kita buat tadi. Di sini tertera varian dan meter yang dipesan dan beberapa pieces yang dipesan. Sama seperti sebelumnya. Di sini jika belum dibayar kita tulis belum. Di sini juga kita bisa mencari. Kita coba edit. Lalu di sini juga kita bisa menghapus.
Sama seperti sebelumnya juga, jika kita kesulitan menggunakan menu invoice vendor maklum, di sini ada menu bantuan. Lalu selanjutnya kita ke menu laporan keuangan. Di sini jika kita input nomor invoice yang sudah kita tadi buat, di sini sudah tertera stok, cost, estimasi laba, dan total HJP. Kita simpan. Di sini juga kita bisa menggunakan fitur cari. Lalu di sini kita coba hapus yang ini. Lalu kita coba menu cetak. Di sini sudah tertera jika kita menggunakan menu cetak, ada nomor invoice, tanggal, varian, meter, stok, cost, laba, dan HJP. Lalu jika kita menggunakan ekspor Excel, karena di sini laporan keuangan, jadi kita harus menggunakan ekspor Excel. Akan muncul pop-up ekspor berhasil. Kita coba lihat hasilnya. Lalu di sini ada nomor invoice, tanggal, varian, meter yang dipesan, stok, lalu ada cost, estimasi laba, dan HJP. Lalu di sini juga di invoice vendor maklum, di menu invoice vendor maklum ada tertera button cetak sama seperti sebelumnya. Di sini tertera nomor invoice, tanggal, varian, meter, size 90, size 100, size 120, size 160, size 180, total tagihan, dan status. Sama juga di sini ada menu cetak. Kita coba. Ada tertera juga di sini ada nomor invoice, tanggal, varian, meter, total tagihan, dan status. Lalu selanjutnya di sini kita ada menu tentang kami. Di sini tertera aplikasi ini dibuat oleh mahasiswa Sekolah Teknologi Bandung yang bertujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 yang mengusung tema aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan di Altibu Bed Cover. Sebagai informasi, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nopal Pratista Sugandi, yang kedua ada Muhammad Rafi Raihan, yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Muhammad Zulfikar. Lalu kita keluar dan kembali ke menu login. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.